Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah seni yang terinspirasi oleh Socrates, yaitu seni bertanya. Ini bukan soal gimana caranya menang debat, tapi gimana caranya mengendalikan percakapan untuk mencari kebenaran. Jadi, ini bukan soal siapa yang paling kenceng ngomongnya, tapi siapa yang paling cerdas bertanyanya. Nah, inti dari semua ini sebetulnya ada di kutipan ini. Pertanyaan itu punya kekuatan, dan seperti semua kekuatan, ia bisa dipakai untuk membangun atau menghancurkan. Tujuan kita di sini jelas, untuk membangun pemahaman, bukan buat ngeruntuhin ego orang. Oke, sekarang kita bedah dulu nih dasarnya. Kenapa sih orang yang jago nanya itu hampir selalu punya keunggulan strategis dan psikologis dibandingkan seorang pendebat yang paling hebat sekalipun? Gini, pas Anda berdebat, itu kayak lagi bangun menara kata-kata yang tinggi tapi rapuh. Setiap argumen itu satu batu bata, dan lawan Anda cuma perlu nyabut satu bata aja di fondasinya buat ngeruntuhin semuanya. Belum lagi, berdebat itu bikin orang jadi defensif. Nah, beda banget sama pertanyaan. Pertanyaan itu nggak kelihatan. Dia nggak nyerang, tapi ngegali. Dia bikin orang mikir, bukan bertahan. Dan disitulah kekuatan sebenarnya. Bukan dalam menyerang, tapi dalam membuka pikiran. Sekarang, kita masuk ke intinya nih. Anggap aja ini kayak seperangkat alat atau toolkit praktis buat Anda, 5 pertanyaan Socrates yang bisa Anda pakai buat menavigasi percakapan apapun dengan lebih presisi dan punya tujuan. Kedengarannya simpel ya, bahkan kayak nggak bahaya sama sekali. Tapi jangan salah, pertanyaan ini justru jadi titik awal yang bisa meruntuhkan argumen paling kokoh sekalipun karena ia langsung menantang sumber dari sebuah keyakinan. Coba deh pikirin, sebagian besar keyakinan kita itu kan bukan hasil mikir dalam-dalam, tapi cuma hasil ngulang-ngulang aja. Kita dengar di mana? Kayaknya semua orang setuju, ya udah kita ikutin. Nah, pertanyaan ini maksa seseorang buat berhenti ngulang dan mulai ngecek. Pas seseorang nggak bisa mempertahankan dari mana datangnya keyakinan dia, ya keyakinan itu sendiri mulai goyah. Lanjut, pertanyaan kedua, ini tugasnya buat ngebongkar fondasi tersembunyi dari sebuah argumen. Setiap pernyataan besar itu sebetulnya berdiri di atas tumpukan keyakinan yang nggak pernah diomongin dan nggak pernah diuji. Jadi, apa yang kita dengar itu cuma puncaknya doang. Di bawah permukaan ada asumsi-asumsi gede yang nopang semuanya. Misalnya nih, ada yang bilang semua orang harus kuliah biar sukses. Asumsinya apa? Ya, asumsinya seolah-olah semua orang mendefinisikan sukses dengan cara yang sama atau seolah-olah kuliah itu satu-satunya jalan ke sana. Pertanyaan ini nyorot bagian yang nggak kelihatan dari gunung es itu, dan seringnya disitulah argumennya mulai retak. Nah, ini nih ujian paling penting. Pertanyaan ini kayak garis pemisah yang bedain antara pemikir rasional sama penganut buta. Sebuah tes kerendahan hati intelektual, gitulah. Seorang pemikir sejati itu selalu terbuka sama kemungkinan kalau dia salah. Dia bakal ngikutin bukti kemanapun arahnya. Sebaliknya seorang penganut buta itu kayak lagi nyembah keyakinannya sendiri. Pas ada orang bilang, nggak ada yang bisa ngubah pikiran saya, itu artinya dia udah ngaku kalau dia nggak lagi pakai nalar, tapi pakai ego. Dan di saat itu juga Anda tahu di mana batas pikiran mereka. Ini alat yang ampuh banget buat ngubah obrolan dari yang tadinya berantem jadi saling ngerti. Pertanyaan ini maksa seseorang buat keluar dari egonya sendiri ya, walau cuma sebentar. Di sini kita geser sedikit dari logika ke empati. Gini deh, kalau Anda aja nggak bisa ngejelasin argumen lawan Anda dengan benar, berarti Anda sebetulnya belum paham-paham banget masalahnya. Pertanyaan ini bisa mencairkan suasana yang beku dalam percakapan. Dinamikanya jadi berubah. Dari saya versus Anda, jadi kita versus masalah ini. Dan ini dia jurus pamungkasnya. Uji tekanan terakhir yang bakal ngedorong sebuah keyakinan sampai ke kesimpulan logisnya di dunia nyata buat lihat dia masih kuat apa enggak. Ini ngebawa kita ke konsep filosofi yang keren, namanya reductio ad absurdum. Artinya, yaitu tadi, nguji ide sampai mentok. Kalau sebuah prinsip cuma bagus buat Anda, tapi jadi bencana kalau semua orang ngelakuinnya, ya itu bukan prinsip. Itu cuma pembenaran egois aja. Contohnya, saya cuma bohong dikit doang. Coba tanya, kalau semua orang bohong dikit, kepercayaan masih ada nggak? Tiba-tiba argumennya ambruk. Oke, tahu pertanyaannya itu satu hal. Tapi pakainya dengan jago, itu beda cerita. Jadi setelah kita tahu apanya, sekarang kita bahas gimananya, termasuk beberapa taktik lanjutan, dan ini nggak kalah penting, kapan kita justru harus menahan diri. Ini nih, alat-alat yang lebih tajam. Keheningan itu maksa orang ngisi kekosongan.
Dan seringnya mereka ngisi pakai kebenaran yang nggak mau mereka akuin. Minta contoh nyata itu maksa ide-ide yang ngawang-ngawang buat diuji di dunia nyata. Dan nunjukin kontradiksi bakal menjebak siapapun yang nggak konsisten sama pemikirannya. Nah, poin ini penting banget. Seorang filsuf sejati itu tahu kalau kebijaksanaan itu bukan cuma soal apa yang Anda omongin, tapi juga kapan Anda milih buat diem. Nalar itu nggak bisa nyembuhin emosi. Kadang empati itu jauh lebih kuat daripada pertanyaan paling cerdas sekalipun. Tahu kapan harus menahan diri adalah tanda penguasaan yang sejati. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Ini bukan sekedar taktik buat menang debat ya. Ini tuh sebuah filosofi. Filosofi yang fokusnya buat ngebangkitin pemahaman, baik di orang lain maupun di diri kita sendiri. Tujuannya bukan buat ngebuktiin Anda benar, tapi buat sama-sama nyari apa yang benar. Jadi bertanyalah untuk menyadarkan, bukan untuk menang. Dan kerangka etis ini krusial banget. Gunakan pertanyaan dengan rasa ingin tahu yang tulus, jangan buat ngejatuhin orang. Carilah dialog, bukan dominasi. Ingat, pas Anda pakai pertanyaan buat ngerendahin orang lain, Anda itu udah berubah nih, dari filsuf jadi manipulator. Nah ini dia, kesimpulan utamanya. Tujuannya adalah menggunakan pertanyaan untuk membantu orang lain menemukan kejernihan dan kebenaran mereka sendiri. Kalau Anda bisa lakuin itu, Anda nggak cuma menang argumen, Anda itu lagi memberdayakan pikiran orang lain. Dan kita tutup dengan pertanyaan terakhir yang provokatif ini. Pertanyaan yang sama yang diajukan Sokrates ke semua orang, yang sekarang kita arahkan lagi ke diri kita masing-masing. Mungkin inilah satu-satunya pertanyaan yang paling penting untuk kita jawab.